Karena yang saya tanyakan kamu siapa itu menanyakan nama, jawabannya jelas, ada di KTP, ada di data kependudukan dan seterusnya. Kalau temanmu yang bertanya itu menanyakan eksistensi, loh kamu itu siapa, berani-beraninya senang sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu RPS-nya sudah saya share ya, rencana pembelajaran semester. Hari ini kita bicara, tadi sudah bicara tentang Pancasila, sekarang bicara filsafat ilmu. Sudah cepet banget, oh cuman bertiga sih ya. Saya di UNU itu ada yang mendapati kelasnya berapa? 38 orang. Kalau ngoreksi UTS UAS itu, aduh, males banget rasanya. Kalau kayak gini juga kan lama itu, urut-urutannya lama gitu, 38 orang gitu. Sudah pernah mendengar filsafat sebelumnya? Sudah? Di mana? Di YouTube atau di TikTok atau di mana? Jadi filsafat itu ya termasuk asing sih ada bagi kita yang orang Indonesia, apalagi yang baru belajarnya dari ya sampai SMA lah, karena kan tidak diajarkan itu di di sekolah MI, SMP ataupun SMA. Itu nanti itu dipelajarinya kan di perguruan tinggi. Jadi Politeknik juga perguruan tinggi, makanya ada filsafatnya gitu. Kalau yang sekolahnya hanya sampai SMA, ya tidak pernah mendapati filsafat itu, tidak pelajaran filsafat. Jadi filsafat itu di SMA nggak ada, SMP nggak ada, SD nggak ada, apalagi SD ya. Adanya di perguruan tinggi. Terus S1, S2 sampai S3 pun nanti ketemu filsafat juga kalau kalian mau melanjutkan itu. Jadi ibaratnya gimana ya? Kalau diibaratkan pohon, misalnya kita lihat pohon, di sana ada pohon pepaya lah ya. Wis bayangin wae lah. Kalau di sana ada pohon pepaya gitu, kalau ilmu-ilmu yang selama ini kalian pelajari di SMA, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, fikih, akidah akhlak, dan macam-macam itu ya, diibaratkan sebagai daunnya atau batang-batang pohon itu. Nah, filsafat itu ada di akarnya posisinya itu. Jadi embrionya ilmu tapi embrio, jadi masih dasar sekali, ilmu yang sangat dasar. Atau kalau di bahasa pemrograman, jangan cerita pemrograman, saya pusing. apa ya yang diibaratkan apa lagi ya? Ya kalau kita bikin kue lah, kalau kita bikin kue, filsafat itu masih mungkin tepungnya gitu.
Jadi untuk ya memang agak berat belajar filsafat itu. Karena selama ini kan kita menikmati kue kan tinggal beli terus dimakan ya, enak gitu. Kalau belajarnya filsafat, itu kamu mau menikmati kue harus buat dulu. Agak ribet sih memang gitu. Tapi kan untungnya atau efeknya atau manfaatnya kita belajar filsafat, kita jadi tahu, oh ternyata membuat kue itu ribet. Atau oh ternyata membuat kue itu mudah. Oh ternyata membuat kue itu resepnya bisa nyomot di Google, seperti itu. Itu kalau diibaratkan kue. Jadi kita kembali ke ilmu, belajar filsafat itu memang agak ribet, perlu ya mumet lah, ribet gitu kan. Tapi nanti endingnya, efeknya, manfaatnya kita jadi terbiasa dengan hal-hal yang jadi tidak ada ilmu serumit filsafat lah intinya itu. Jadi kalau kalian bisa sudah melampaui tahapan filsafat itu, memahami ilmu yang lain itu menjadi terasa mudah. Karena dasarnya sudah ketemu, sudah kalian ketahui. Yaitu tadi kue, diibaratkan kue. Ketika kalian sudah mengetahui, oh yang namanya tepung terigu itu yang ini yang tepung aci, ini yang tepung beras biasa. Kan kamu bisa membedakan, ini bedanya ini. Oh kalau mau buat kue berarti ini, gitu kan. Tapi kalau kamu nggak tahu, nggak pernah bisa membedakan ini tepung yang aci, ini tepung yang terigu, ini tepung yang beras, kan membuat kue jadi salah. Harusnya terigu yang diambil tepung beras, gitu kan, nggak jadi kuenya gitu. Antara lain seperti itu. Di filsafat memang agak berat belajarnya. Karena ilmu yang masih mentah, jadi ilmu yang masih berbau perdebatan lah, tidak ada kesimpulan di filsafat itu. Tidak ada kesimpulan, tidak ada salah dan benar dalam tanda kutip ya. Semua perdebatan, semua adu argumentasi. Jadi yang kita kejar di filsafat itu bukan kesimpulannya, yang itu bisa diperdebatkan lagi. Yang kita kejar itu argumentasinya, pola pikirnya, cara berpikirnya. Orang-orang filsafat itu cara berpikirnya orang-orang yang tidak mudah orang-orang yang tidak mudah puas. Jadi yang dicari itu sampai ke akar-akarnya. Kalau kamu menggali, kalau kamu mempelajari pohon pepaya tadi, sampai dipelajari sampai ke akar-akarnya. Itu di filsafat begitu. Jadi usahanya agak ekstra. Makanya ilmu yang dikenal paling ilmu yang mumeti gitu, mumeti. Baik, misalnya kita cari definisi filsafat. Definisi filsafat pun tidak ada yang baku sebetulnya. Ini hanya secara umum saja. Jadi seperti saya misalnya setelah puluhan tahun belajar filsafat, kalau ditanya filsafat itu apa malah jadi bingung. Karena semakin didalami semakin jelimet, semakin nggak ketemu kesimpulan. Ini hanya pengantar saja berarti kan. Filsafat adalah cinta. Jadi filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia. Ini bahasa Yunani. Philo, philein, ada yang menyebutnya philein, ada yang philo, sophia.
ada yang sopos. Ini bedanya hanya kata kerja kata benda lah ya kalau di bahasa Indonesia. Nggak usah pusing kali. Ini yang cinta, ini yang kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan. Jadi kalau diterjemahkan jadi ini, studi kritis tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, bahasa, serta suatu pandangan dunia atau cara hidup yang rasional dan mendalam. Istilah filosofi berasal kata filosofia yang secara etimologis berarti cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan. Ini jawaban dari AI apa ini? Gemini kali. Google Gemini. Ya. Pilein di sini pilein ya. Pilein dan Sophia. Jadi cerita filsafat, ya sebetulnya di Jawa pun ada filsafat Jawa. Di Cina atau Tiongkok pun ada filsafat Tiongkok. Di India pun ada filsafat India. Di hampir seluruh peradaban dunia yang memiliki peradaban sejak zaman dahulu, itu pasti ada filsafatnya. Hanya secara akademis, dalam arti kalau filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Tiongkok, filsafat Jawa itu kan nanti filsafatnya ke arah tasawuf kalau di bahasa Islam itu. Filsafatnya ke arah mencari kedamaian, mencari kebahagiaan. Kalau filsafat ini kan dari Yunani, kalau filsafat yang akademik itu yang dari Yunani. Itu kajiannya tidak hanya mencari kebahagiaan, tapi juga mempelajari ilmu pengetahuan, dasar-dasar ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi kalau di akademik, filsafat yang dirujuk itu yang dikasih filsafat Yunani. Ada yang punya ibu namanya Yunani atau Mbak Yunani. Yunani. Sampai di sini belum pusing ya. Kalau sampai di sini kayaknya belum pusing. Nah, nanti sabar, nanti ada waktunya pusing. Nah ini metode yang digunakan di filsafat itu pertanyaan. Jadi hanya bertanya gitu. Di filsafat itu metodenya hanya bertanya. Diawali dari pertanyaan, nanti ketemu jawabannya dipertanyakan lagi, ketemu jawaban lagi ditanyakan lagi, ketemu jawaban lagi dipertanyakan lagi, ketemu lagi dipertanyakan lagi, dan seterusnya, nggak pernah selesai. Misalnya gini, hidup, kalian hidup nggak? Apanya yang hidup? Jadi kalian kan selama ini hidup ya, mengaku hidup atau dikatakan hidup. Yang penting dari hidup itu apa? Hal yang penting dari hidup itu apa? Atau mungkin itu sulit lah ya, tujuan hidup itu apa? Gitu. Katakanlah dijawab, tujuan hidup itu untuk makan. Gitu. Terus ditanyakan lagi, apakah orang yang tidak makan itu berarti tidak hidup? Jadi tujuan hidup itu apa? Makan atau bukan? Orang yang nggak makan ternyata juga hidup. Apalagi tujuan hidup itu untuk misalnya, atau hal yang penting dari hidup itu bernafas. Apakah setiap makhluk yang gini, bakteri itu kan nggak bernafas, katakanlah seperti itulah ya. Yang namanya nafas kan harus pakai paru-paru, menghirup udara, terus apalagi harus ada udara yang keluar masuk gitu.
Bakteri kan nggak punya paru-paru, berarti kan nggak bernafas, tapi dia hidup. Gitu. Apakah itu dia? Bakteri itu tidak bernafas, tapi dia hidup. Berarti yang terpenting dari hidup itu bukan bernafas. Orang bakteri juga ternyata hidup, dia nggak bernafas gitu. Dan seterusnya itu pertanyaan ketemu jawaban, ditanyakan lagi ketemu jawaban, dipertanyakan lagi dan seterusnya. Itu di filsafat seperti itu. Terutama di filsafat Yunani itu masih seperti itu. Jadi itu contohnya begitu ya. Nanti itu tujuan filsafat adalah untuk mencari dan memahami kebenaran serta menguji secara kritis dan mendalam sebagai fenomena dalam hidup, alam semesta dan masyarakat. Kritis tahu nggak? Kritis itu apa? Jadi kalau ada orang yang sedang koma di rumah sakit gitu kan, terus pakai itunya kayak gini, oh berarti dia kritis gitu kan. Kritis yang itu bukan ya, kritis adalah gitu. Oh ini kritis genting ini ya. Wah ini ini memiliki dua arti utama, merujuk pada kondisi yang genting, gawat, berbahaya. Satu lagi apa? Yang kedua berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi dan situasi secara rasional, objektif, dan mendalam. Kemampuan untuk menganalisis informasi. Jadi ketika kamu mendapatkan informasi tidak diterima secara mentah-mentah, oh ini benar atau tapi itu tadi dipikir bener nggak sih gitu. Katanya tujuan hidup itu untuk makan, tapi ternyata orang yang tidak makan masih hidup, berarti bukan makan. Katanya ada lagi informasi tujuan hidup itu untuk bekerja, ternyata orang yang tidak kerja juga nggak mati. Buktinya orang nganggur juga masih banyak nggak mati dia. Pengangguran ada di mana-mana dan dia nggak mati. Seumpama pengangguran di seluruh dunia itu mati, maka informasi bahwa tujuan hidup itu untuk bekerja benar gitu. Ternyata kan banyak penganggurannya nggak mati gitu. Itu kritis contohnya seperti itu. Tujuannya itu ya, metodenya itu tadi, pertanyaannya ya sederhana sih, hanya ya yang namanya pertanyaan ya 5W1H 5W1H when, where, who, what, apa lagi ya, whose, when, where, who, what, why. Ho yang ini ya. What, when, where, why, who. Berarti keempat lima ini how. Pertanyaannya ya cuma itu why. Yang namanya pertanyaan ya cuma itu. Tapi dari 5W1H itu menjadi berbagai macam pertanyaan. Ada pertanyaan yang sederhana dan ada pertanyaan yang jawabannya memetik. Seperti pertanyaan
apa namanya, besok kamu mau jadi apa gitu. Ini kan pertanyaan Muhammad ya, iya nggak? Apalagi yang sudah umurnya misalnya 25 ke sana lah, ditanya kapan kamu nikah, itu kan pertanyaan Muhammad itu. Misalnya lagi sudah mahasiswa, sudah semester atas, ditanya kapan selesai, itu Muhammad lagi itu. Jadi pertanyaan, tapi pertanyaan Muhammad itu bukan, tidak mesti yang namanya Muhammad itu filosofis ya. Kalau filosofis itu pertanyaan ini, beberapa istilah dalam filsafat ya, ini perlu di istilah-istilah dalam filsafat. Satu, filsafat itu sendiri. Dua, ada pakai Inggris filosofi. Kalau pakai Arab al-falsafah. Terus ya kayak gini lah. Ada lagi istilah filsuf, ada lagi filosof atau filosofer. Ini ada lagi istilah filosofis, ada lagi falsafah, terus sinonimnya dari filsafat ada hikmah. Jadi istilah-istilah dalam filsafat yang perlu kalian ketahui. Filsafat, kalau ini kelompok ilmunya filsafat, filosofi, beda bahasa lah, filsafat, filosofi. Ini dari Indonesia, ini Indonesia, Inggris, ini Arab. Kalau filsuf apanya? Tahu nggak? Filsuf orangnya atau tokohnya, atau kayak ya tadilah roti. Kamu tadi kan cerita roti. Orang yang membuat roti namanya apa? Koki. Iya itu. Tukang membuat roti namanya koki. Jadi tukang filsafat ya filosof itu. Filsuf, filosofer. Kalau filosofis itu sifat. Sesuatu yang bersifat filsafat itu filosofis. Pertanyaanmu bersifat filsafat berarti filosofis. Ada orang yang ngomongnya beraroma filsafat, ababe mampu filsafat. Itu filosofis berarti dia. Itu istilah-istilah dasar di filsafat. Apalagi ya, kayaknya masih banyak loh. Termasuk itu tadi di bahasa Yunani kan filosofia, pakainya filosofia. Filosofis. Kalau di bahasa Jerman gimana tulisannya? Filosofise. Gimana ya? Filosofise. Ada istilah filosofise Grundschlag itu bahasa Jerman itu. Benar. Filosofis. Oh,
filosofise tulisannya. Filosofise Grondslag. Oh Belanda itu Belanda jadi. Belanda dan Jerman kan mirip-mirip. Filosofise Grondslag. Grondslag itu apa? Dasar negara ya. Itu di PPU PKI kan bicara Pancasila nanti ada istilah itu, filosofise Grondslag. Filsafat dasar negara, Grondslag. Udah, Pancasila besok lagi lah ya. Saya hanya ingin memperkenalkan istilah filosofise itu tadi. Filosofise itu bahasa Belanda. Pakainya filosofise. Ini filosofia. Ini bahasa Yunani. Bahasa Cinanya gimana ya? Filsafat dalam bahasa Cina. Mandarin. Alah, apa ini ya bacanya ya? Sesuai. Istilah filsafat dalam bahasa Mandarin sesuai. Sesuai. Katanya di karakter se yang berarti kebijaksanaan atau bijak dan sue yang berarti belajar atau studi. Bisa didengarkan itu Pak. Kenapa? Itu bisa didengarkan. Oh bisa ya? Oh iya. Kok nggak bunyi ya? Loading kali dia. Istilah filsafat dalam bahasa Mandarin adalah zesui. Kata ini terdiri dari dua karakter, z yang berarti bijaksana atau bijak dan sue yang berarti belajar atau studi. Jadi, zesui secara harfiah berarti studi tentang kebijaksanaan. Zezue. Oh iya. Zezue. Itu juga baru kenal ini. Zezue. Ini karakter tulisannya gini ya. Zezue. Kalau yang tahun kemarin di Politeknik Gus Dur itu ada mata kuliah pelajaran bahasa Mandarin. Tapi itu kuliah tambahan sih ya. Tidak masuk di kurikulum. Huruf Zezue, huruf Hanzi, huruf Pinyin. Oke. Tuh. Terus kita coba ini, ciri-ciri berpikir filsafat. Kita pakai yang mudah-mudah dulu. Nanti ciri-ciri berpikir, pemikiran atau berpikir. Nah ini, ciri-ciri berpikir filsafat itu satu, radikal. Selama ini kan kita tahunya radikal kelompok radikal itu ya, teroris kan. Iya kan, kelompok radikal. Coba kita nanti radikal apa ini? Mendalam hingga akar masalah. Jadi radikal kan berasal dari kata radix. Artinya akar. Radikal berarti bersifat akar atau mendalam hingga ketemu akarnya. Kedua, universal. Universal kayaknya bahasa Padang kayaknya ya. Bahasa Padang udah uni itu loh. Iya kan, bahasa Padang kan ada udah uni kan. Udah uni. Udah versal dan universal.
Universal ini menyeluruh dan tidak terbatas pada satu hal. Terus sistematis. Terstruktur. Terstruktur itu tertata rapi lah, tertata. Seperti kamu punya barang-barang atau buku di rumah lah, buku lah katakanlah, atau mainan lah. Berserakan di mana-mana, seneng longan ana, neng dhuwur meja ana, neng dhuwur lemari ana, seneng nggo ganjel lawang ana. Itu kan namanya tidak terstruktur, berserakan. Tapi begitu kamu masukkan dalam satu kotak, ini loh yang mobil-mobilan, ini yang boneka, ini yang Lego, ini yang misalnya alat mainan, alat musik dan seterusnya, itu namanya sudah tertata, terstruktur. Sistematis atau terstruktur, sudah sistematis ya. Koheren, nomor 4, koheren. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Orang gelut toh. Orang crash. Nomor selanjutnya komprehensif. Melihat dari berbagai sudut pandang. Maksudnya gini. Ya tadilah kita cerita hidup. Yang tadi kita bahas bahwa hidup itu harus bernafas, bergerak, apa lagi? Makan, bekerja. Ya gini, hidup itu harus bergerak, bernafas. Apa lagi sih tadi? Berhidup, bergerak, bernafas, tumbuh. Terus, itu kan kacamata ilmu biologi. Dilihat dari sisi sudut pandang biologi. Dilihat dari sudut pandang agama kan beda lagi. Hidup itu untuk ibadah, entah apapun itu wujudnya. Itu dari agama. Dari sisi ilmu sosial, hidup itu harus bersosial. Ternyata saya tidak bisa hidup sendirian. Misalnya ada orang yang begitu lahir ditinggal, dibuang oleh ibunya di, katakanlah di tengah lautan lah. Hidup nggak kira-kira? Dia kan hidup sendirian jadinya dia. Nggak ada yang ngasih makan, tidak ada yang mengobati kalau sakit, tidak ada yang menghibur kalau lagi galau, tidak ada yang seterusnya gitu. Secara nalar kan tidak bisa hidup manusia itu. Nah itu secara dilihat dari sudut pandang ilmu sosial bahwa yang namanya manusia itu hidup itu harus bersosialisasi, itu saling tolong menolong. Jadi menggabungkan antara tadi sudut pandang biologi, sudut pandang agama, sudut pandang ilmu sosial itu namanya komprehensif. Kayak gitu maksudnya. Paham ya? Ini masih mudah ini. Dan selama ini kita belajar matematika sendiri. Belajar akuntansi sendiri, ini teori matematika begini, ini teori akuntansi begini, meskipun karena nggak nyambung kita nggak pernah protes, iya kan? Belajar apalagi ya, belajar akuntansi sudah menghitung duit banyak banget, nggak ada duitnya, kita nggak pernah protes ya. Komprehensif, kritis. Ya, kritis. Gawat darurat tadi itu ya. Tidak menerima begitu saja. Terus rasional. Berdasarkan logika. Terus bebas.
Tidak terikat oleh prasangka. Sebetulnya ini agak kabur juga sih. Ya oke lah. Dalam hal ini Pak sebagai pengantar ini kita akui sajalah. Nanti kapan-kapan kita bedah kalau ada waktu. Yang namanya prasangka itu seperti apa. Oke, itu ciri-ciri berpikir filsafat begitu ya. Ada radikal, universal, sistematis, koheren, komprehensif, kritis, rasional, dan bebas. Ini penjelasan singkat. Radikal berpikir mendalam hingga menyentuh akar atau hakikat dari suatu masalah. Yaitu tadi, ketika pertanyaan tentang hidup itu apa, yang penting dari hidup itu apa. Tadi kan belum ketemu itu sampai akar gitu. Jadi kalau sudah ketemu akarnya, itu sudah tidak memunculkan pertanyaan lagi. Sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu sampai akarnya gitu. Tanda bahwa kita sudah menemukan akarnya itu tadi, sampai pada titik di mana kita sudah tidak bisa bertanya lagi. Hidup itu untuk makan. Ternyata ada orang yang makan tidak hidup. Gimana? Ada orang yang tidak makan tapi hidup. Hidup itu yang penting bernafas. Tapi ada makhluk yang tidak bernafas tapi dia hidup. Hidup itu untuk bekerja. Kucing nggak bekerja, hidup dia. Hidup itu untuk menikah misalnya. Loh, hewan tidak menikah hidup, atau apalagi ya. Komputer juga tidak menikah hidup dia. Komputer hidup nggak? Iya kan? Ya tapi kan hidup. Manusia juga hidup kalau dihidupin. Dan komputer tidak menikah hidup dia, dan dia enjoy saja, tidak pernah protes. Terus gitu. Sampai kalau saya pribadi ketemu titik akarnya, hidup itu Pak embuh. Ya sembuh apa ora genah. Dari ketemu kata embuh itu saya sudah tidak bertanya lagi masalahnya. Saking pusingnya. Itu contoh pemikiran filsafat seperti itu. Radikal, universal, sistematis, koheren, komprehensif, kritis, rasional, bebas, bertanggung. Ini kondisinya ada tambahan bertanggung jawab ya. Oke. Terus gini. Tadi kan kita kembali ke ini, pertanyaan ini 5W1H. Membedakan antara pertanyaan biasa dan pertanyaan yang filosofis. Jadi kalau pertanyaan yang biasa, ini sebetulnya pertanyaan sama, tetapi yang satu bisa menjadi biasa, yang satu menjadi filosofis. Misalnya pertanyaan, kamu siapa? Siapa namamu? Saya lupa ya. Sotik. Oh ya, Cak Sotik ya. Begitu kita baru kenalan, baru pertama kali ketemu atau baru beberapa kali ketemu kan, pertanyaan, kamu siapa? Kamu jawab Sotik gitu kan. Itu menjadi pertanyaan biasa. Tapi seumpama kamu dan kamu sudah kenal, saling akrab, sampai tidak ada rahasia di antara keduanya, tiba-tiba kamu curhat, katakanlah entah karena urusan patah hati kayak, atau putus kerja kayak, dan seterusnya gitu kan. Kemudian temanmu itu, teman akrabnya bertanya, loh kok siapa? Itu beda nanti, iya kan? Karena yang saya tanyakan kamu siapa itu menanyakan nama, jawabannya jelas, ada di KTP, ada di data kependudukan dan seterusnya. Kalau temanmu yang bertanya itu menanyakan eksistensi, loh kamu itu siapa, berani-beraninya senang sama dia.
kamu itu siapa? Hanya dipecat wae terus galau kayak gitu dan seterusnya. Jadi pertanyaan pertama itu menanyakan tentang nama, kalau pertanyaan dari temanmu itu yang ditanyakan eksistensi. Kamu itu siapa? Sampai berani-beraninya melamar dia kan gitu misalnya gitu. Orang deleng apa Pak? Orang deleng wayangan bahasa Jawanya gimana? Tidak tidak sadar diri. Tidak sadar diri kamu itu siapa, berani-beraninya gitu kan. Nah itu yang filosofis yang seperti itu. Ada lagi misalnya gini, masih sama pertanyaan biasa. Tadi itu nama ya, pertanyaan nama. Tadi ya, kamu nanya kamu siapa? Saya Sodik, itu jelas ya. Tapi pernah nggak kamu berpikir dulu setelah ibumu melahirkan, begitu cerot melahirkan, sesarnya nggak pakai cerot ya. Saya menyaksikan istri sesar juga yang lahiran normal itu ya, jadi sesar itu nggak pakai cerot gitu. Setelah kamu dilahirkan, kan ada jeda berapa hari kan sebelum orang tua mau ngasih nama, iya kan? Katakanlah seminggu lah. Nah, dalam waktu seminggu itu kamu itu siapa? Kamu siapa? Orang tuamu belum kasih nama kok. Sebab kamu ditanya, lah kamu siapa? Waktu itu kamu siapa? Gitu. Itu juga pertanyaan filosofis. Pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda, lebih memusingkan. Jadi pertanyaan yang biasa, ini pakai awal lah. Pertanyaan biasa di atau pada kondisi yang tidak biasa. Bisa juga pertanyaan biasa pada kondisi saat, pada tempat, suasana, kondisi suasana sama ya, kondisi suasana, tempat, waktu, atau tadi itu gimana ya, menggambarkan pertanyaan biasa pada kondisi yang tidak, kalau kondisi cerita fisik ya, pertanyaan biasa. Pertanyaan tadi, kamu namanya siapa? Kamu siapa? Itu pertanyaan biasa. Tapi dalam kondisi adalah waktu yang tidak biasa. Waktu itu biasa ya. Jadi pusing sendiri. Gitu. Pertanyaan biasa pada kondisi yang tidak biasa. Ini baiklah yang dicatat. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan filosofis itu. Misalnya, bukan hanya hidup saja, bukan hanya nama. Misalnya cerita, itu tadi sukses misalnya. Atau apalagi ya, sukses juga bisa itu. Kamu lagi ngobrol asik sukses gitu. Menurut kamu, sukses itu harus istrinya cantik. Menurutmu sukses itu harus punya mobil Mercy atau Porsche, atau yang paling mahal apa sih? Kuda jingkrak, Mustang, atau Porsche, atau iya itulah yang sana lah. Ada lagi yang kaya itu harus punya perusahaan besar dan seterusnya gitu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang
dia pernah jadi bos besar, mobilnya juga koleksi mobil mahal-mahal banyak, istrinya juga cantik, ternyata semuanya bangkrut gitu. Usahanya bangkrut, hutangnya banyak, mobilnya disita KPK, istrinya minta cerai gitu kan. Akhirnya kan memunculkan pertanyaan baru lagi, yang namanya sukses itu apa jadinya gitu. Kayak gitu kan. Bagi orang yang masih belum sampai kepada, bagi orang yang masih di level bawah ingin menjadi orang kaya, maka punya kesimpulan sukses itu kalau menjadi kaya. Bagi orang yang belum menikah dan ingin menikah, yang namanya sukses itu kalau istrinya cantik. Bagi orang yang kepengen jadi orang kaya, yang namanya sukses itu harus punya perusahaan besar gitu. Tapi bagi orang yang sudah sampai ke sana, apalagi sudah itu tadi ya, usahanya bangkrut, asetnya disita KPK kayak atau disita bank, istrinya minta cerai. Kemudian pertanyaan sukses itu apa menjadi berubah lagi. Dan seterusnya gitu. Ada lagi ketemu orang gila. Orang sakit. Jadi dia sudah sakit bertahun-tahun gitu. Menurut dia sukses itu ya sembuh. Asal bisa berjalan, wah itu sudah sukses menurut dia. Jadi definisi sukses itu ya tidak ada yang tidak ada yang jelas, tidak ada yang baku. Itu salah satu contoh, bukan salah satu. Tadi saya sudah menyontohkan banyak kok, salah satu ya. Ya salah lah. Banyak salah. Itu tadi banyak salah tentang filsafat, banyak salah contoh filsafat kayak gitu, pemikiran filsafat seperti itu. Terus itu ciri-ciri berpikir filsafat sudah. Tadi di sini ada ruang lingkup nggak ya? Ruang lingkup itu mana? Ruang lingkup itu cakupannya. Semua apa saja yang dibahas di filsafat. Ruang lingkup, lingkung. Nah ini, ruang lingkup filsafat secara umum, secara garis besar, dibagi menjadi 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Logi. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ngantuk, tidur nggak apa-apa, nyantai baik. Gak kasur ngesek. Gari mida sekarang mengenai. Ya begitulah. Bisa dibaca sendiri lah ya, ruang lingkupnya begitu. Tentang semua hal itu bisa dibahas di filsafat, kurang lebihnya seperti itu. Yang tidak bisa dibahas di filsafat itu tentang hal-hal teknis, cara membuat kue, cara mematikan komputer, cara menghidupkan komputer, cara mengedit video biar bagus itu bagaimana, itu nggak bisa dibahas di filsafat. Tapi hal-hal yang apa itu ya istilahnya? Ya teoritis, hal-hal yang teoritis itu masuk kajian filsafat itu. Tapi hal-hal yang praktis tidak bisa, tidak tersentuh. Makanya kayak saya yang lulusan filsafat itu kalau ditanya setelah filsafat kuliah selesai kerjanya mau apa gitu, itu bingung saya. Aduh, gitu gimana ini?
Jadi teman-teman saya yang filsafat itu juga gitu. Kalau ditanya kerjanya apa, ya bingung. Tidak ada jawaban kepastiannya, nggak ada. Jadi endingnya ya sesuai atau mengikuti nasibnya masing-masing. Ada yang jadi wartawan, ada yang jadi bos, ada yang jadi kiai, ada yang macam-macam mengikuti nasib hidupnya. Yang sudah terlanjur dilahirkan jadi anak kiai, ya melanjutkan pekerjaan bapaknya. Yang sudah terlanjur dilahirkan jadi orang desa, ya jadi petani dan seterusnya itu. Tapi secara teori kuliah filsafat mau jadi apa nggak ada itu. Ya karena masa mengkaji kayak gitu terus ditanya kerjanya apa kan nggak ketemu gitu. Dan filsafat itu termasuk ilmu yang nggak laku kalau di perguruan tinggi. Bahkan sampai bayarannya atau SPP-nya atau UKT-nya dimurahkan pun jarang juga peminatnya. Jadi dulu waktu saya kuliah di UGM itu sebetulnya filsafat kenapa laku ya karena UGM-nya. Coba kalau di UIN UNU Purwokerto membuka filsafat, pasti yang ada cuma dosennya. Gitu. Saya ini orangnya itu, yang lain nggak ada. Ya ini ya tentang hakikat keberadaan atau eksistensi. Tadi itu yang pertanyaan kamu siapa, tapi ketika kamu ditanya oleh temen lo, kamu siapa? Kok berani-beraninya melamar dia atau suka sama dia? Itu pertanyaan eksistensi namanya. Mempertanyakan keberadaan. Kamu itu statusnya atau keberadaanmu, statusmu sebagai apa? Mau anak orang miskin kok berani-beraninya suka sama dia, anak bupati atau anak orang kaya. Berarti kan yang dipertanyakan itu eksistensimu. Terus kalau epistemologi nanti tentang hakikat kebenaran ilmu pengetahuan. Aksiologi tentang nilai. Nilai tadi loh yang di Pancasila itu, bukan nilai yang ABCD atau kamu setelah soalnya 5 benar semua 100 gitu, bukan itu. Salah satu. Kalau salah satu berarti tergantung ya. Kalau soalnya 5 berarti salah satu benernya berapa? 4. Kalau soalnya 10 salah satu berarti 9. Salah satu. Itu salah satu. Soalnya berapa emang? Soalnya 5. Oh berarti salah. Kalau salah satu berarti yang benar 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Bagus. Tapi saya yakin sampai di sini sudah pusing kalian. Kalau setidaknya yang ngantuk lah. Membahas tentang hakikat dari keberadaan ada. Nah ini epistemologi, ontologi itu kayak gini. Epistemologi berfokus pada hakikat kebenaran, yang benerin hakikat kebenaran, hakikat pengetahuan. Yang benar itu hakikatnya apa? Hakikat kebenaran itu apa? Hakikatnya ilmu pengetahuan itu apa? Dan seterusnya. Nggak usah dipikir mas, biasa baik. Saya cuma baca kok. Menggali nilai-nilai. Menggali nilai-nilai gimana ya? Di sawah. Menggali nilai-nilai emang nilai bisa digali. Pakai canggul kayak gini, siapa tahu ketemu nilai, menggali nilai-nilai kan. Jadi kerumitannya filsafat di situ ya. Saya kembalikan tadi di awal.
rumitnya filsafat itu di situ. Karena kita tidak terbiasa saja. Karena kita tidak terbiasa, jadi memahami filsafat itu menjadi rumit. Tapi kalau sudah terbiasa, ya biasa baik. Saya sudah puluhan tahun belajar filsafat, sekarang ya cuman guyonan wae lah menurut saya filsafat itu. Ya. Saya sudah nggak pusing dengan filsafat sekarang. Ya karena cuman ya intinya ya filsafat cuman itu saja sih. Kalau kita nanti kaji secara sampai terus menerus sampai pusing sampai bosan gitu. Intinya filsafat itu ya itu saja. Tapi kan untuk sampai pada kesimpulan itu saja saya pusing gitu. Kayak gini contohnya gini. Kamu belum pernah menikah misalnya, kan membayangkan yang namanya nikah itu kan asik. Bisa begitu bangun tidur sudah ada makanan, sudah ada yang masak, sudah ada yang hujan. Motornya enggak aman ya. Bagi orang yang belum pernah menikah itu asik gitu kan. Sampai dibela-belain apa namanya mengejar-ngejar cewek padahal dia nggak suka gitu kan. Sampai berkorban itu dan ini gitu kan. Tapi begitu kamu sudah sampai pada tahapan menikah, sudah kelakon menikah ya biasa baik. Saya juga sudah 8 tahun menikah ya biasa baik, sudah tidak ada yang istimewa. Sama nanti bagi orang kamu misalnya kemarin waktu kamu belum pernah kuliah, pasti kan membayangkan kuliah itu asik dan seterusnya. Begitu kamu sudah kuliah ya biasa baik. Bahkan mungkin besok lah, setahun atau 2 tahun lagi merasakan bosennya gitu. Ya itu sudah manusiawi. Menikah juga sama nanti kan. Lama-lama kan merasakan bosennya. Karena ritme yang itu saja kan membosankan. Cuman kan nanti karena menikah ini kan urusannya ribet ya. Jadi nanti ada trik dan tips biar supaya tidak bubar di tengah jalan gitu. Kalau hanya sekedar misalnya kamu pengen motor CBR, kamu bela-belain nabung, bekerja keras, banting tulang sampai kamu bisa beli CBR. Sebelum kamu sedurunge kelakon tuku CBR kan boleh bayang-bayang nanti kegawang mimpi. Begitu sudah kelakon tuku CBR ya paling seminggu lah atau sebulan lah menikmati ngelap CBR. Kena keceprotan hujan toksidik terus dilap, mulai ngelap dikumbak kayak semprotan kit kayak lo, pakai kit dan seterusnya gitu. Tapi begitu sudah sebulan lewat ya biasa baik, motornya hujanan jorna baik. Itu manusiawi. Jadi belajar ilmu pun seperti itu nanti. Di awal-awal pasti ada sensasinya, yaitu tadilah sensasi pusing, sensasi seneng, sensasi macam-macam. Begitu sudah di tengah jalan merasakan bosan. Seperti itu manusiawi, saudara-saudara. Yang online Siti Nur Alifah ini ya? Siti Nur Alifah, oke. Begitu dari saya, kalau tidak ada pertanyaan sudahlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.